Riz, emang ada apaan sih tadi gitu si Tomo? Oh, itu si Tomo iseng gitu mau ngintip ceritanya. Oh, ngintip siapa? Ngintip kakakku, ngintip ngintip Mbak Yani yang lagi nenenin gitu. Lah, emang neneninya di sini? Ya enggak, itu tadi dia baru bangun, katanya ngelihat pas diintip dia melipir dari samping, ternyata katanya mukanya hitam, mulutnya nganga, itu bukan Mbak Yani, itu setan. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita lagi datang dari salah satu kawan subscriber, dari Mas Risdianto di Karanganyar. Karanganyar mungkin daerah sana ya, Solo Wonogiri situ. Soalnya di daerah sini juga ada namanya daerah Karanganyar, tapi kayaknya dari daerah sana gitu. Dan cerita Mas Risdianto ini kejadiannya udah cukup lama, nggak disebutin tahunnya, cuman waktu itu sekitar 2 tahun setelah Mas Risdianto itu lulus SMA. Jadi waktu masih SMA, antara rumah dan sekolahnya Mas Risdianto itu jaraknya jauh banget. Atau Mas Riz gitu aja ya. Mas Riz itu jaraknya jauh banget, berpuluh-puluh kilometer. Dan setiap hari memang harus naik kendaraan umum atau angkot begitu yang memang rutenya itu panjang banget. Nah, dari sana, berangkat dari situ, banyak teman-teman SMA-nya juga yang sebagian besar itu tinggalnya di kota, cukup tertarik untuk bisa berkunjung atau main ke daerahnya, rumahnya Mas Riz tadi. Karena dianggapnya masih kampung, masih enak, masih seger, masih banyak pohon, dan deket sama hutan juga. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. 2 tahun setelah Mas Risdianto lulus, teman-temannya itu masih kontak-kontakan begitu. Waktu itu zamannya HP masih pakai SMS gitu ya. Jadi belum ada WA, belum ada grup seperti itu. Kontaknya tuh lebih personal. Ada 2 orang temannya, namanya Tomo sama Tommy lah, anggap aja seperti itu ya. Ini nama udah disamarkan. Tomo sama Tommy kuliah di daerah Jogja situ. Di sana mereka kuliah dengan kehidupan barunya, dan setelah liburan semester 4, libur panjang, mereka pun pulang kampung. Dan keinget, aku kok tiba-tiba pengen main ke rumahnya Riz ya. Kata si Tomo, ya udah, ayo kita ke sana Tom gitu, sama-sama Tom gitu. Udah kita ke sana Tom, kita main aja. Kontak hubungin si Riz gitu, mana nomornya, mana aku nggak nyimpen kebetulan, ini kamu yang kontak gitu. Akhirnya diminta sama Tommy di kontak gitu. Riz, gimana kabarnya? Dibalas, oh kabar baik. Pertama balasnya agak lama. Riz, kita lagi di rumah gak sih kamu? Iya, aku di rumah kok. Sinilah main lah. Nah, di situ kebetulan, bro, disuruh main sama Riz gitu. Wah, kebetulan nih, enak nih ini. Jadi Tomo sama Tommy dulu waktu SMA juga sering main ke rumahnya itu, ke rumahnya Riz itu. Jadi udah kenal sama keluarganya, udah sering nginep di situ juga di rumahnya Riz ya. Akhirnya ya udah, Riz kita mau main ke sana ya nanti sore, dan kita mau nginep di situ gitu. Wah, boleh sini kebetulan ini masku habis golet habis nyari katak di sawah gitu. Sini nyobain katanya seperti wah boleh.
Singkat cerita, sore harinya Tomo sama Tommy pun berangkat naik motor berdua geber. Memang nggak nyampe-nyampe, mungkin dengan kecepatan yang cukup tinggi aja itu ditempuh kurang lebih sekitar 20 menit sampai setengah jam lah sampai ke rumahnya Riz tadi. Emang bener-bener udah masuk daerah pinggiran. Di sana banyak hutan jati, di belakangnya banyak hutan heterogen begitu, udah hutan kebun campur begitu ya. Bener-bener kampungnya itu asri. Dan ya singkat cerita, Tommy sama Tomo itu sampailah di sana dan mulai melihat-lihat gitu. Oh, belum ada yang berubah gitu selama 2 tahun. Cuman ada beberapa rumah baru aja nih. Semuanya masih sama, masih asri katanya. Sampailah mereka di depan rumahnya Riz tadi, dan Riz itu udah di depan. Langsung salam. "Weh, gimana? Kuliah di mana sekarang?" "Aku di Jogja," katanya. "Wah, keren dong, keren. Kamu Riz?" "Enggak, aku di rumah aja ini bantuin bapak sama masku di sawah," gitu. "Wah, iya, hidup enak lah, hidup tenang ya," gitu. "Ya, seperti itulah, mau gimana lagi, nggak ada biaya, mau kuliah juga," kata Riz. Dah mereka di sana, ketemu sama ibunya Riz, cium tangan, ketemu sama bapaknya juga gitu, sama mas-masnya gitu. Mereka udah kenal sekeluarga, jadi ya udah akrab gitu ya. Dah mereka ngobrol-ngobrol, ngeteh seperti itu. Hari udah mulai gelap. Di situ ada suara bayi nangis. Dia dan Riz langsung ngeh gitu ya. "Bro, kita di rumah sebelah aja ya," gitu. "Wah, rumah sebelah, rumah mana?" gitu. "Itu rumah waku, kebetulan nggak ada yang nempatin, orangnya lagi ke Jakarta semua," gitu. "Oh begitu ya, udah. Ayo kita." Akhirnya apa? Dipindah. Dari yang tadinya di rumahnya Riz, pindah cuman di sampingnya, sama-sama rumah tua. Rumah dulu, rumahnya wong deso. Bentuknya pun bener-bener mirip gitu ya, kayak berjejer kayak rumah kembar kayak gitulah. Akhirnya udah mereka pindah ke sana, dibawain tuh, diboyong-boyong barang-barangnya. Nah, di sini aja enak nih. Setelah itu datang ada 2 orang temannya Riz, teman sekampung. Jadi ke sana akhirnya ada 5 orang di situ, rame lah, ngobrol-ngobrol. Yang kebetulan mereka semua itu udah kenal semua, udah kenal lama sama Tomo sama Tommy juga. Udah mereka ngobrol-ngobrol sampai larut malam dan Riz tuh bilang, "Kalian mau tidur di mana nih?" "Nggak apa-apa, di sofa juga nggak apa-apa." "Nggak enak di sini dong," gitu. "Di tengah aja, tidur di tengah," gitu. Gelaran ramean di situ. Akhirnya udah. Karena makin malam itu makin dingin. Yang tadinya mereka tuh di ruang tamu, pintunya dibuka begitu ya. Itu kok makin malam makin dingin ya. Itu udah jam 11 malam. "Riz, kok makin dingin ya?" katanya. Iya, kalau malam di sini tuh dingin." Tomo sama Tommy itu orang kota, biasa panas. Di daerahnya Riz itu termasuk daerah yang dingin. Akhirnya ya udah kita pindah ke tengah aja yuk, dan mereka pun pindah ke ruang tengah. Di situ sekaligus Riz itu gelar-gelar kasur begitu ya. Ada beberapa kasur yang digelar di sana, kasur-kasur kayak ya kasur-kasur kecil gitu, dijajarin kasur kapuk, masih kasur lama. Ditutup spray, semuanya beres. "Nah, udah kalian tidur di sini aja." "Lah, kamu di mana, Riz?" "Udah, aku tenang aja, aku di sini di bawah juga biasa kok." "Nggak enak barengan aja." "Udah santai gitu." "Udah, tapi ya kita nggak mau tidur dulu, kita masih mau ngobrol-ngobrol," kata Tomo. "Iya, tidurnya ntar aja lah, orang baru jam segini," kata Riz tuh. Riz tuh ambil gitar sambil main gitar gitu kan. Bener-bener dibawa santai malam itu. Dan mungkin sekitar jam 1 malam, satu persatu udah mulai ngeloyor gitu ya. Badannya itu udah mulai rebahan di kasur. Kayaknya wah curiga nih, ini bentar lagi kayaknya udah pada mau tidur nih. Nah, Riz pun ikut rebahan begini ya. Dan waktu itu pintu depan diketok. "Tok tok tok, Riz gitu." Wah, itu suara masku. "Kodok katanya kayak gitu." Udah dibuka kan, bener aja dibawain satu rantang gitu. "Nih sama nasinya nih, udah pada makan belum?" "Udah sih tadi sih, nah tapi cobain gitu." Jam 1 malam gitu dikasih semur kodok atau apa gitu, semur katak gitu ya, katak dari sawah. "Kamu udah pernah makan ini belum?" "Belum, aku belum," gitu. "Tapi ini haram loh," katanya. "Ya
Nggak apa-apa wis nyobain, kata Tomo gitu. Belum pernah makan tapi nggak apa-apa cobain. Enak nggak Riz? Enak sih gitu. Ya udah deh cobain. Tapi jangan tulangnya dimakan ya, tulangnya dibuang aja gitu. Oh iya iya iya. Akhirnya kayak itu cobain. Wah enak Riz, enak. Di situ mereka pertama kali Tomo sama Tommy itu makan katak ya, dan katanya itu enak. Udah setelah kenyang, mereka pun balik rebahan lagi. Udah di situ mulai pules, perut udah kenyang, capek juga. Singkat cerita, pagi hari, subuh udah kelewat pokoknya. Riz juga udah di mana nggak tahu. Mungkin sekitar jam 7 pagi, Tomo itu bangun. Ngelihat si Tommy masih tidur dia. Tomo bangun, dia tuh nengok ke satu sisi di ruang tengah itu, di mana di sana itu ada jendela besar. Tapi jaraknya tingginya itu kurang lebih sekitar 1 meter dari tanah situ ya. 1 meter ke atas. Matahari posisinya di timur. Udah mulai terang gitu kan. Nah, di sana tuh ada siluet. Di pojokan situ juga ada kasur. Ada siluet, ada seorang, loh ini kayak kakaknya Risdianto nih. Jadi seolah-olah itu ada kakak perempuannya yang lagi netein bayi. Ngadepnya ke sana, ngebelakangin Tomo. Tomo namanya jiwa muda, biarpun itu kakak temennya. Jiwa muda dan nakal gitu ya, penasaran gitu. Aku mau lihat lah gitu, iseng aku mau lihat. Oh lagi netein katanya seperti itu. Udah, Mas Tomo pun pelan-pelan bangun, dan si sosok tadi, si perempuan tadi kakaknya Risdianto tuh masih begini, masih kayak lagi netein sambil digoyang-goyang, posisinya duduk ya. Tomo pun bangun, coba keluar lewat belakang, pintu belakang itu dibuka. Pertama nyariin Risdianto kemana, ngecek kondisi gitu ya. Loh ini rumah sepi banget nih. Wah kebetulan nih, bener nih. Dan akhirnya Mas Tomo pun melipir ke belakang menuju ke sisi luar jendela besar itu. Ke sisi luar di sana, ini kalau misal, jadi jendelanya tuh nggak ada ininya loh, nggak ada alang-alang kayak kain atau apa seperti itu ya. Bener-bener orang kalau lewat di sampingnya itu tuh langsung tembus, bisa ngelihat yang di bawah situ. Bayangannya Tomo, aku lewat situ pura-pura aja gitu, pura-pura nengok nggak tahu, dan ternyata di sana ada kakaknya Riz yang lagi nenenin gitu, lagi netein. Wah ini bonus banget nih kan. Udah rencana itu pun, rencana busuk itu pun dilakuin sama Tomo. Pelan gimana caranya biar terlihat natural seperti itu. Lewat situ agak cepet gitu, terus pura-pura nengok gini. Dan pas nengok, mohon maaf ya, ini pandangannya langsung menuju ke arah itu. Sesuatu yang menurut Mas Tomo ya putih, bersih, kuning, dan itu wow banget meskipun ada dedek bayi di sana. Dan ketika Mas Tomo udah puas gitu ya, meskipun hanya sekian detik gitu, tapi udah puas dan berusaha melancarkan aktingnya itu untuk melihat mukanya kakaknya Riz, kakak perempuannya itu, dan nantinya dia rencananya akan minta maaf. Maaf mbak, kayak gitu rencananya seperti itu. Dia udah ngeliat ke situ, giliran mau ngeliat ke atas, si Tomo langsung lompat. Wah dia langsung lari. Jadi yang dilihat perempuan itu mukanya itu hitam semua, kayak begini, kayak orang yang bedakan tapi warnanya hitam. Segini loh, dibeginin, warnanya hitam semua begini. Dan waktu Mas Tomo begini, kondisi mulutnya tuh lagi nganga, lagi begitu. Nggak bisa sih ngebayangin, nggak bisa nyontohin begitu. Ngebayangin bisa tapi nyontohinnya nggak bisa. Kayak gitu mukanya hitam semua dan nganga begini gitu. Mas Tomo, astagfirullahaladzim, dia langsung lari lompat ke depan. Nah waktu ke depan ada Risdianto ternyata di situ. Riz gitu. Tom, kamu kenapa? Dari mana kamu? Kenapa lewat situ? Gitu. Wah, enggak, ceritanya panjang gitu. Panjang gimana orang? Kamu baru bangun kan? Iya, emang aku baru bangun. Kenapa sini? Ngeteh dulu, ini udah dibikinin loh gitu. Si Tommy belum bangun ya? Belum, si Tommy masih tidur. Akhirnya apa? Tomo pun duduk di situ, diem dia gitu. Tom, kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Ditanyain sama Risdianto.
kamu kenapa kok kayak gitu sih mukanya pucat? Habis ngeliat setan ya? Iya, aku habis ngeliat setan. Di mana? Itu di ruang tengah. Di ruang tengah, orang kamu dari samping situ. Iya, tadi aku lewat ke situ gitu. Ceritanya gimana? Aku nggak mau cerita detailnya, tapi aku ngeliat ada mbakmu, ada Mbak Yani lagi netein. Terus pas aku liatin, ternyata mukanya hitam semua. Itu bukan kakakmu gitu. Wah beneran gitu, aku mau cek coba. Akhirnya Risdianto pun bangun, dicek di ruang tengah nggak ada siapa-siapa gitu. Tadi gimana? Ya posisi dia duduknya di sini gitu. Terus pas kayak gitu si Tommy ngedenger karena ada ribut-ribut. Weh, ada apaan gitu. Ini nih si Tomo katanya ngelihat setan. Wah, Tommy langsung bangun gitu. Kon setan di mana? Setan di mana? Ya nggak tahu nih, lagi cerita katanya di sini gitu. Terus dia ngelihatnya dari luar situ. Nah, di situ kan bentar ya, aku cek ke rumah dulu ada Mbak Yuku nggak di sana. Mas Risdianto pun balik ke situ. Ada Mbak Yuku lagi netein katanya. Oh gitu ya, terus pertanyaanku Tom, kenapa kamu lewat samping? Gitu kan. Wah, di situ Tommy, wah enggak sih, tadi aku nyariin kamu ke sana. Enggak, kamu kan tidurnya di sini, terus kamu ngelihatnya di situ, ngelihat Mbak Yuku gitu. Mbak Yuku kan emang ayu. Iya. Terus kamu kepengen gitu, kamu mau ngeliat gitu kan, terus kamu melipir ke samping, terus pura-pura minta maaf gitu kan. Iya, sorry Riz, anak muda, jiwa anak muda. Oh, kamu jangan kayak gitulah gitu. Itu kan udah istri orang, lagi nenenin, lagi masih dimanfaatin kayak gitu, parah lu. Iya, sorry, aku maaf banget. Udah, hari itu pun selesai dan mulai terlupakan. Agak siang ketika sarapan datang, teh manis datang, temennya Risdianto waktu itu pun datang, dan kebetulan hari itu Riz itu nggak nyawa. Aku libur nih 2 hari gitu lagi ya, pokoknya ada apa ya lupa waktu itu. Risdianto libur jadi bisa nemenin mereka juga di sana. Udah, temannya Risdianto datang ke situ, pergilah mereka ke hutan. Yuk kita jalan-jalan ke kebun aja yuk. Ayo, daripada nanti kamu keinget nenen terus, kata Risdianto tuh ngegodain Tomo gitu kan. Nenen apaan? Kata Tommy nanya gitu. Enggak, pokoknya ada lah katanya. Aku mau dong, kata si Tommy. Enggak usah dibahas lagi gitu. Nanti kamu dicari nama setan lagi, kata Mas Risdianto. Oh iya, enggak jadi. Ya udah, akhirnya mereka siang itu pun pergi ke hutan. Di sana cuman duduk aja. Jadi hutannya itu jaraknya mungkin sekitar 50 meter dari rumahnya Riz tadi. Mereka jalan ke sana, belok ke kiri, ngelewatin jalanan kecil yang belum diaspal, dan sampailah di sana. Mereka di sisi kanannya itu sawah, sementara di sisi kirinya itu udah kebun heterogen, pohonnya macem-macem. Tapi banyak pohon buah di sana. Setelah itu ya mereka ngambilin beberapa buah di situ, buah apa aja nggak disebutin, dibawa pulang ke rumah ke sana. Pulangnya pun udah nggak ke rumahnya Risdianto lagi karena udah terlanjur pindah ya. Jadi alasan mereka pindah itu kan karena kakaknya Riz itu, Mbak Yani itu lagi punya bayi kecil. Kalau misal ada tamu di sana, tamunya anak muda, cekakak-cekikik, ketawa-tawa, itu kan takutnya keganggu bayinya. Makanya dipindah sama Riz di rumah uaknya yang memang kebetulan masih kosong waktu itu. Dah, mereka pun di sana pesta pora siang itu sampai akhirnya ya kurang lebih udah sore ya, sekitar jam 4 sore. Di sana itu jam 4 sore udah sedikit agak gelap. Karena di sekitarnya rumahnya Riz itu juga pohonnya masih tinggi-tinggi. Pohon mangga masih tinggi, pohon rambutan tinggi, pohon kelapa juga banyak di situ. Jadi kelihatannya tuh lebih temaram, lebih gelap dari suasana di perkotaan di tempat tinggalnya Tommy sama Tomo. Udah, mereka wah tiduran gitu. Wah, enak nih tidur di sini, kata Tomo tadi. Riz, aku ngantuk, aku tidur ya. Nanti kalau mau maghrib aku dibangunin ya gitu. Oh iya, ya udah tidur aja sana. Nah, Risdianto di teras. Sementara Tomo sama salah satu tetangganya Risdianto itu mereka berdua tidur. Ayo, aku dikonconi gitu, aku ditemenin, aku nggak berani tidur di sini sendirian. Iya, aku juga ngantuk. Akhirnya mereka berdua tidur di situ.
Riz sama Tommy masih di depan. Ngobrol-ngobrol lah mereka. Tommy tuh nanya, Riz emang ada apaan sih tadi gitu, si Tomo? Oh itu si Tomo iseng gitu, mau ngintip ceritanya. Oh ngintip siapa? Ngintip kakakku, ngintip Mbak Yani yang lagi nenenin gitu. Lah emang neneninya di sini? Ya enggak, itu tadi dia baru bangun, katanya ngelihat pas diintip dia melipir dari samping, ternyata katanya mukanya hitam, mulutnya nganga, itu bukan Mbak Yani, itu setan. Kok serem ya Riz ya? Emang ini rumah ini tuh gimana sih Riz ini? Ya rumah ini sebenarnya udah setahun 2 tahun inilah. Hampir 2 tahun ini nggak ditempatin. Waduh, wah ini dong berarti angker dong, suwung dong. Ya nggak suwung-suwung banget, soalnya kalau siang kan masih dibuka, masih dibersihin, matahari juga masuk. Cuman kalau malam ya memang nggak ada yang nempatin gitu. Oh gitu, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, selama ini aku tinggal di sini. Kadang juga aku pernah kok beberapa kali sendirian tidur. Itu nggak ada masalah, kata Risdianto. Oh gitu ya. Oh ya wis tenang, waktu itu udah tenang. Nah, hari udah mulai gelap lagi, mungkin baru sekitar jam 5. Tomo udah tidur, udah nggak ada suara sama sekali. Jam 5 sore, jam 5 lewat, lagi hening-heningnya waktu itu, tiba-tiba kedengeran ada suara orang kayak apa ya, kayak orang ngejerit begitu. Oh, teriak-teriak. Nah, orang teriak-teriak. Oh, itu suaranya si Tomo, itu suara ngigo, kayaknya ngigo. Akhirnya Risdianto sama Tommy pun masuk ke dalam. Bisa, wah, Riz, kamu kenapa, Riz? Kamu kenapa, Riz? Waktu Risdianto ke sana, udah ngelihat salah satu temennya yang tetangganya Risdianto itu udah berdiri panik begitu ya. Udah megangin sesuatu. Nah, yang dipegangin sama tetangganya Risdianto itu adalah kasur. Kasur yang udah ngegulung, entah kenapa kasur itu bisa ngegulung. Dan ngegulung itu ngelipet badannya si Tomo tadi. Tomo itu kegulung badannya pakai kasur, dan itu nggak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi waktu itu ya, sebenarnya yang terjadi. Kok bisa ada kejadian seperti ini gitu. Risdianto pun bangun maju, mau nyelamatin, mau nolongin Tomo. Ayo bantuin semuanya, ini dibukain gulungannya. Dan gulungannya dibuka itu kok susah banget ya, kok seret banget, kok jadi kaku kasur ini. Ini kenapa sih ini? Ayo diangkat yuk, jangan terlalu di pinggir. Nah waktu itu posisinya itu mepet ke tembok. Ayo digeser aja, geser, ditarik begini kan, beberapa orang dibawa agak ke tengah. Lampu nyalain di situ terang, dan bener aja si Tomo tuh masih begini digulung pakai kasur. Kasurnya ngegulung dengan sendirinya. Akhirnya Risdianto mikir ini nggak wajar nih, ini nggak ditungguin ya, aku mau manggil bapakku dulu, kata Mas Risdianto pun lari duduk ke sana, ke rumah sebelah. Pak, tolong Pak, Tomo kenapa? Tomo kegulung kasur Pak. Loh kok bisa? Nggak tahu Pak, aku juga nggak tahu Pak. Akhirnya bapaknya langsung ke situ, ngelihat, astagfirullahaladzim, ini kenapa ya, ada apa ya? Apa sih yang dilakuin kamu Tom, kok bisa nyampe kayak gini gitu. Si Tomo ditanyain begitu, ya udah cuman begini doang, kayak nahan napas susah, sesak gitu ya, kayak engap. Ini harus cepet-cepet ditolong. Dan akhirnya bapaknya tuh kayak di situ kayak duduk, setengah duduk, kakinya tuh masih keangkat nekuk ya, yang satu nekuk, yang satu di bawah, lututnya nempel lantai, yang ininya berdiri tetap begini. Gue nggak tahu namanya posisi duduk seperti apa itu. Duduk sambil megangin kasurnya gitu. Dia kayak ngomong bergumam, tapi Mas Risdianto juga nggak denger apa yang diomongin. Setelah itu tiba-tiba kasurnya tuh mulai gampang ngebuka. Dan namanya kasur ya, kalau digulung, misal diikat ya, talinya diputusin, itu kan akan ngebuka dengan sendiri. Dan itu sama kejadiannya kayak gitu. Si Tomo pun kayak kasurnya talinya diputus, terus kasurnya ngebuka sendiri. Dan si Tomo begini, Tom kamu kenapa Tom, tanya Risdianto. Tom kamu kenapa? Bapaknya Riz itu cuman bangun terus udah ngeloyor pulang ke rumah. Tom kamu kenapa? Nggak tahu kok aku begini ya gitu. Kok aku ngalamin dua hal seperti ini, yang pagi tadi tuh ngelihat kakak kamu, dan sekarang aku malah digulung pakai kasur gitu. Ini kenapa? Dan akhirnya udah Tom, tenang aja Tom,
Udah kamu istirahat aja. Terserah kamu mau nginep di sini lagi atau enggak ya. Kalau menurutku sih kamu nginep di sini aja sekali lagi malam ini. Baru pulangnya besok. Kamu capek kan? Enggak, aku mau pulang aja, kata Tomo. Tommy gitu. Kita pulang malam ini ya gitu. Habis maghrib kita jalan gitu. Oh ya udah terserah kamu, kata Tommy. Dan akhirnya oh ya wis lah. Ya udah sorry ya, ini kalian main ke sini jauh-jauh kok malah ada kejadian seperti ini, kata Risdianto. Dan setelah itu, setelah maghrib ya, mereka tuh siap-siap buat pulang dan pamitan ke bapaknya, ke ibunya Risdianto, ke semua keluarganya pamitan, dan akhirnya mereka pun pulang ke sana. Setelah mereka jalan, Mas Risdianto tuh nanya ke bapaknya, Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi sih Pak? Kok Tomo ngalamin hal begitu? Apa rumah itu angker, Pak? Bapaknya tuh diem sebentar gitu ya, sambil ngerokok begini. Kayak orang lagi merenung. Kayak ada yang mau diomongin, sesekali ngelirik ke Riz, tapi kayak nggak enak gitu ya. Mau ngomong atau enggak. Kayak ada semacam kebimbangan di situ. Pak, ini serius loh Pak, aku nanya loh Pak, ada apa sih? Itu rumah itu emang angker Pak gitu. Lagi-lagi ditanya seperti itu, diem. Sebentar, nanti tak jelasin sama bapak. Dan akhirnya bapaknya pun setelah beberapa saat, setelah rokoknya tinggal setengah, pun cerita. Jadi gini sebenarnya rumah itu yang namanya rumah ya, pasti angker, pasti ada penghuninya. Di sini juga ada damyangnya tuh ada, di sana juga ada damyangnya. Mereka yang ngejagain rumah itu, mereka emang dari dulu hidupnya di situ. Tapi mereka nggak ngeganggu sebenarnya kalau nggak ada masalah apa-apa. Nah, terus maksudnya apa, Pak? Masalah apa-apa gimana? Nah, ini ada sesuatu yang ya ada hubungannya sama teman kamu si Tomo itu. Buktinya si Tommy kan nggak apa-apa katanya. Iya sih si Tommy aman-aman aja tinggal di sini. Lah, terus kan pertanyaannya sama. Kenapa Tommy nggak apa-apa sementara si Tomo itu keganggu gitu, dapat gangguan berkali-kali tinggal di rumah itu? Ada apa coba kamu pikirkan, Riz? Nah, yang aku tahu sih Pak, yang pertama itu yang katanya si Tomo ngelihat cewek itu, yang katanya ngelihat Mbak Yani, ya itu kan dia punya niat nggak baik Pak. Dia itu mau ngintip Mbak Yani. Oh iya, itu salah satunya. Makanya dikerjain. Ada niat buruk dari teman kamu itu, meskipun iseng ya, tapi tetap aja itu kan sesuatu yang gak baik. Waalaikumsalam. Ada tamu. Nah, setelah ngejelasin yang tadi bapaknya, Mas Risdianto pun bertanya lagi, Pak, kalau yang kejadian terakhir itu gimana Pak? Kenapa Tomo itu digulung pakai kasur? Nah ini nih yang sebenarnya Bapak tuh agak berat ya. Buat ceritain ke kamu itu agak nggak enak. Tomo kan ya udah Bapak anggap anak sendiri gitulah. Teman kamu udah sering main dari dulu gitu. Tapi ya nggak tahu namanya orang pasti berubah ya Riz ya. Apalagi dia udah mengenal kota, mengenal daerah lain, makin kenal banyak orang. Komunitasnya, komunikasinya pun meluas gitu. Itu bisa merubah orang. Nah, maksudnya gimana, Pak? Jadi begini, Tomo itu, mungkin itu bukan aslinya Tomo. Tomo hanya kebawa lingkungan aja. Jadi begini, di rumah itu, di rumahnya Uwa itu, kan di pojokan ada beberapa benda lah di sana. Sebut aja ya itu perhiasan gitu. Itu ada loh punyanya Mbah Buyut di lemari yang ada di sudut itu yang udah nggak ada kacanya. Oh iya lemari itu. Nah di lemari itu kan digeletakin tuh ada anting, ada giwang kayak gitu. Ada giwang, ada cincin, ada tusuk konde di sana kan. Itu kan emas. Nah, Tomo itu ngambil itu. Wah, masa sih Pak gitu? Beneran, itu diambil sama Tomo. Jadi begini, nanti, wah jadi begininya udah 3 kali nih atau lebih nih. Gini Riz, coba kamu cek ke sana. Itu yang namanya giwang dan yang lain-lain itu udah nggak ada loh. Kemana itu? Itu diambil sama Tomo. Dan Tomo dan penghuni rumah itu mau ngasih tahu kalau Tomo itu melakukan sesuatu yang gak baik di rumah tadi.
Makanya kasur itu ngegulung. Kalau ini sih urusan mereka ya, Bapak nggak bisa jelasin. Tapi dengan cara-cara seperti itu. Lah berarti barangnya masih dibawa sama Tomo, Pak? Iya masih gitu. Lah terus nanti gimana, Pak? Udah tenang aja, nggak lama lagi juga balik ke sini gitu. Sengaja Bapak biarin aja nggak apa-apa. Biar Tomo juga belajar nggak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Oh begitu ya, Pak ya. Iya, itulah ya pelajarannya lah. Kita nggak perlu menghakimi orang di saat itu juga, di waktu itu juga. Kita cukup bersabar aja, nanti biar alam yang ini katanya. Biar alam dan seisinya nanti yang ngasih pelajaran. Ngasih pelajaran nggak tentu, bukan berarti sesuatu yang negatif ya, enggak. Tapi sesuatu buat supaya dia nanti ke depannya lebih hati-hati, supaya lebih beretika kayak gitu, supaya kembali lagi seperti ya Tomo yang dulu gitu, yang masih jujur, yang nggak aneh-aneh seperti oh jenje Pak gitu. Udah di situ Risdianto tuh kayak dikasih banyak wejangan seperti itu sama bapaknya. Dan ada satu hal yang menarik dalam batinnya Mas Risdianto, ini kalau omongan bapakku bener, harusnya dalam waktu dekat Tomo itu balik ke sini. Aku pengen ngebuktiin itu omongan bapakku bener. Dan ternyata udah hari itu selesai sama bapaknya. Keesokan harinya tiba-tiba titit ada klakson datang. Wah siapa itu? Tomo gitu. Wah Tomo. Di situ Risdianto tuh udah seneng ngelihat bapaknya, terus bapaknya tuh nyengir gitu kan. Tuh balik lagi kan. Iya Pak, balik lagi Pak gitu. Risdianto pun di situ meskipun udah tahu ya kesalahannya Tomo, tapi dia nggak ada dendam sama sekali. Dia udah seneng dengan apa yang diomongin bapaknya itu terbukti gitu. Dan waktu itu, "Weh Tom, kok balik lagi ke sini? Ada apa? Ada yang ketinggalan gitu." Diem aja. "Sini Riz, sini Riz, duduk Riz. Aku mau minta maaf." "Si Tommy mana?" "Oh sendirian aja kamu." "Iya aku sendirian aja." "Gini Riz, aku kesini tuh mau minta maaf pertama ya. Bukan ada yang ketinggalan Riz, tapi ada yang kebawa gitu." "Oh apa yang kebawa gitu?" "Sebentar ya Riz." Dia pun ngebuka, nurunin tasnya. "Diambil ini Riz. Aku maaf banget gitu ya. Ini aku kemarin ngambil ini gitu." "Oh begitu ya, itu punya mbahku, mbah buyutku." "Iya ini emas kan ya. Tadinya aku mikirnya picik, jadi ini bisa dijual nih, bisa buat beli sesuatu gitu kan." "Oh iya nggak apa-apa. Wajar kok, aku kalau di jalan nemu emas kayak gitu juga pasti aku ambil gitu. Cuman kalau di lemari sih nggak aku ambil juga Tom gitu." "Oh iya ya, makanya itu. Aku minta maaf ya, beneran aku minta maaf. Ini kemarin aku lupa banget dan mungkin ini berhubungan dengan sesuatu yang kemarin aku alami di rumah itu." "Iya bisa jadi seperti itu. Kemarin aku juga udah ngobrol sama bapak gitu, tapi ya bapak nggak tahu masalah kamu kayak gini tuh, nggak tahu. Udahlah, ini cukup rahasia kita berdua aja. Nggak apa-apa, kamu udah balikin. Ayo yuk kita ke rumah sebelah, kamu aja yang naruh gitu." "Oh iya boleh." Akhirnya mereka berdua pun ke rumah itu, ditaruh lagi emas itu di lemari yang udah nggak ada kacanya. Lemari tua, udah agak keropos ya, itu memang sengaja naruhnya di sana. Udah taruh situ. Sambil ya aku minta maaf gitu, udah melakukan sesuatu yang buruk di sini, tapi ya ada pelajaran yang bisa aku ambil. Aku janji nggak akan ngulangin hal ini lagi." Dan hal itu pun disampaikan juga ke Tomo. "Tom, aku minta maaf ya." Bukan Tomo, ke Risdianto. "Riz, aku minta maaf ya. Pokoknya semua apa yang aku lakuin di sini, awalnya tuh aku nggak punya niat sama sekali. Aku kesini cuman mau main, cuman mau silaturahmi sama kamu dan keluarga kamu. Karena aku kangen kampung ini, aku kangen rumah kamu." Tapi namanya hal seperti itu munculnya secara spontan gitu. Tiba-tiba muncul begitu aja keisenganku dan ya aku minta maaf ya Riz ya. "Iya Tom," dipegang pundaknya. "Iya Tom, santai. Lo temen gue, lo sahabat gue. Datanglah kapanpun lo mau datang. Kamu mau datang ke sini." Gitu. "Oke siap. Tapi ya sekali lagi minta maaf ya." "Iya udah santai, udah dimaafin kok semuanya. Nggak apa-apa, nggak pernah terjadi masalah apa-apa. Tapi lu janji lo, setelah kejadian ini masih main ke sini." "Iya siap, pasti masih main ke sini." Dan akhirnya udah
Pamitan lagi Tomo, cuman sebentar. Pak, saya pulang dulu ya Pak. Iya Tom, hati-hati ya Tom di jalan gitu. Sering-sering main ke sini gitu, tengokin wak kamu yang di sini gitu. Maksudnya tuh bapaknya gitu. Sama ini Risdianto, jangan putus silaturahmi lah gitu. Oh iya Pak, nanti kalau liburan lagi insya Allah saya datang ke sini. Ya udah, sana pulang hati-hati, katanya. Salam buat keluarga kamu, kata bapaknya. Tomo pun pamitan, dan setelah itu Risdianto dan bapaknya ngobrol lagi. Bener Pak, apa yang Bapak bilang semalam itu bener banget, dan semuanya itu aku percaya. Apa yang Bapak bilang itu aku percaya. Ini kebukti di depan mata Pak. Terima kasih ya Pak ya, matur nuwun gitu Pak. Oh iya, sama-sama, gak apa-apa. Semoga kamu juga belajar gitu ya. Iya Pak. Jadilah orang yang baik gitu. Tetap baik, gak punya dendam sama siapapun. Jangan iri, jangan dengki sama siapapun. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri nantinya gitu. Ini sponsor ya. Ya udah, kayak gitu aja. Terima kasih. Satu cerita dari Mas Risdianto, cerita yang sangat apik, yang ya sisi positifnya itu bisa kita ambil ya. Kalau misal ada sisi yang negatifnya itu ya kita buang jauh-jauh gitu. Ya, mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan buat Mas Risdianto kalau misal ngebawain ceritanya nggak sempurna. Ya memang ini masih jauh dari sempurna, karena lapak horor itu nggak pernah mengejar kesempurnaan gitu. Yang penting ceritanya itu tersampaikan ke kawan-kawan semuanya gitu. Udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Dan jadinya ya cuman seperti ini. Terima kasih banyak. Semoga kita dimudahkan dalam segala hal, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.